Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Aidini Fatmawati dalam pembelajaran dasar-dasar matematika. Di mana dasar-dasar matematika ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi ya. Nah, di sini saya sudah menyajikan beberapa kompetisi dasar dan indikator pencapaian tentang kompetisinya. Yang pertama, di sini ada kompetisi dasarnya itu menganalisis operasi komposisi. Yang kedua, menyelesaikan masalah tentang operasi komposisi. Di sini ada indikator pencapaian kompetisinya. Yang pertama, menerapkan operasi komposisi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan tentang operasi komposisi. Yang ketiga ada memodifikasi masalah yang terkait dengan operasi komposisi. Dan yang terakhir memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan operasi komposisi. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang fungsi komposisi, yuk ikuti pembelajaran Bu Aidini di sini. Jangan sampai kalian kemana-mana, pahami dulu tentang fungsi komposisi. Nah, di sini ada yang tahu kalian tentang fungsi komposisi? Nah, sudah Ibu sajikan pengertian dari fungsi komposisi, di mana fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Nah, di sini ada operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan huruf O, di mana huruf O ini bisa dibaca dengan komposisi atau bundaran. Apa? Bundaran. Kalian paham ya? Si O ini dilambangkan dengan bundaran. Bisa dibaca dengan komposisi atau bundaran. Jadi kalian jika ada variabel F dan G merupakan fungsi komposisi F dan G, maka ditulis sebagai berikut. F bundaran G. Ya, bisa dirumuskan sebagai berikut. Kurung buka F bundaran G kurung tutup dalam kurung X. Maka kita bisa bikin rumus sama dengan kita keluarkan satu-satu dulu. F kurung buka G dalam kurung X kurung tutup. Maka bisa dibaca seperti ini. F bundaran G atau F komposisi G. Nah, apabila disajikan soal sebagai berikut ya, beda lagi kalau tadi F bundaran G, kalau sekarang G bundaran F, di mana kita bisa bikin rumus juga. Apabila ada dalam kurung G bundaran F kurung tutup X, maka kita bisa bikin rumus sama dengan kita keluarkan dulu G kurung buka F dalam kurung X kurung tutup. Seperti itu, mudah dipahami bukan? Nah, apabila kalian memahami rumusnya aja tanpa diterapkan ke dalam soal, maka akan pusing. Tapi kalian apabila dimasukkan ke dalam soal pasti tidak akan pusing. Yuk ikuti latihan soal berikutnya. Jika tadi kalian sudah belajar tentang rumus, dari rumus F bundaran GX dan G bundaran Fx, maka kita aplikasikan ke dalam soal berikutnya. Di sini Ibu sudah menyajikan soalnya dari fungsi komposisi, di mana soalnya itu diketahui Fx-nya sama dengan 3x ditambah 2 dan Gx-nya sama dengan 2 dikurangi x. Kalau ada diketahui pasti ada ditanyakan, maka di sini tentukanlah nomor 1 F bundaran Gx dan nomor 2-nya G bundaran Fx. Sama kan seperti rumus yang tadi, tinggal kita mengaplikasikan dari rumus ke dalam soal. Ya, maka kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama di sini soalnya yaitu F bundaran Gx sama dengan, nah kita keluarkan dulu, pecahkan dulu. Kita tulis dulu yang pertama F kurung buka G dalam kurung X kurung tutup sama dengan, karena tadi soalnya Fx-nya itu adalah 3x ditambah 2, maka kita tulis dulu angka 3-nya. 3, tadi x-nya kita rubah dengan soal yang Gx 2 min x. Kita tulis dalam kurung 2 dikurangi x kurung tutup ditambah 2, karena tadi soal dari Fx-nya yaitu 3x ditambah 2. 3-nya sudah ditulis, x-nya juga sudah diisi, maka kita tinggal menurunkan plus 2, baru kita bisa menjumlahkan di sini ya.
Nah, kita jumlahkan. Apabila ada kurung, kita bisa mengalihkan. 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, di sini ada 3 dikali min X menjadi min 3X. Variabel X-nya jangan lupa kita turunkan. Lalu kita turunkan plus 2. Nah, menghasilkan tadi 6 dikurangi 3X ditambah 2. Nah, di sini kalian bisa menjumlahkan. Karena variabel X-nya cuma ada 1, di 3X tidak ada temannya, maka kita turunkan terlebih dahulu. Yang tidak ada variabelnya lagi. Jadi, min 3X ditambah 6 ditambah 2 yaitu plus 8. Jadi, hasil dari F bundaran GX yaitu min 3X ditambah 8. Sangat mudah bukan untuk mengerjakan yang F bundaran GX-nya ya. Nah, untuk soal yang kedua di sini ada G bundaran Fx sama dengan. Nah, untuk mengerjakannya sama aja kita keluarkan dulu G-nya. Kurung buka F dalam kurung X tutup kurung. Sama dengan kita masukkan soal yang tadi. Yang diketahuinya itu GX-nya adalah 2 dikurangi X, dimana kita tulis dulu angka 2 dikurangi X-nya diganti dengan nilai yang tadi yang Fx 3X ditambah 2. Kita turunkan lagi sama dengan 2 dikurangi 3X dikurangi 2. Kita hilangkan dulu. Dalam kurungnya sudah dijumlahkan, baru kita totalkan lagi sama dengan, karena di sini variabel X-nya cuma 1, tidak bisa dijumlahkan dengan variabel yang lain karena tidak ada lagi, kita turunkan min 3X ya. Jadi di sini 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 3X dikurangi 0 sama dengan min 3X. Apabila nanti ada penyajian soal yang berbeda diketahuinya, tidak perlu pusing karena pengerjaannya masih sama seperti yang Ibu sajikan barusan. Nah, itu dia beberapa latihan soal yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman tentang fungsi komposisi. Nah, ketika Ibu sudah menyajikan beberapa latihan soal, boleh kalian diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Dan ketika kalian sedang diskusi dengan teman-teman yang lainnya, jangan sampai ada konflik ketika ada yang berbeda pemahaman dalam menyelesaikan soal matematika ini. Karena pasti semua orang mempunyai cara dan jalannya yang berbeda-beda. Karena metode matematika ini banyak ditemui dimanapun. Jadi ketika kalian mempunyai metode yang lain tetapi menghasilkan cara yang sama, boleh diambil karena akan Ibu apresiasi juga. Jadi jangan sampai ketika kalian lagi diskusi terus menjadi konflik gara-gara perbedaan pendapat dalam menyelesaikan pembelajaran matematika ini. Karena dalam agama kita diajarkan untuk anti yang namanya anti kekerasan, dimana menolak semua bentuk kekerasan. Mau itu kekerasannya nggak perlu baku hantam ya, dalam hal kalian cekcok mulut ya, membuli sama teman, itu tuh udah menjadi kekerasan antar teman juga ya. Jadi hindari kalian kekerasan baik itu fisik maupun verbal dalam menyelesaikan konflik, karena agama kita sudah mengajarkan kita tidak boleh menyelesaikan segala permasalahan konflik apapun itu dengan bentuk kekerasan. Jadi hindari kekerasan di antara kita semua, walaupun kalian mengerjakan matematika ini dengan begitu berbagai macam caranya. Literasi beragama dalam pembelajaran matematika, kita diajarkan untuk mencari keseimbangan dan kebenaran melalui logika dan pembuktian. Begitu pula dalam kehidupan beragama, moderasi mengajarkan kita untuk sikap adil, toleran, dan tidak berlebihan. Menemukan titik tengah yang bijak antara fanatisme dan sikap acuh. Dalam matematika, setiap langkah harus berdasarkan aturan yang jelas agar hasilnya benar. Demikian pula dalam moderasi beragama, kita perlu mengikuti prinsip keadilan, saling menghormati, dan menjaga kerukunan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis.
Matematika mengajarkan kita bahwa banyak jalan bisa mengarah pada hasil yang sama, seperti berbagai metode menyelesaikan soal. Dalam kehidupan beragama, moderasi menuntun kita untuk menghargai perbedaan jalan, selama tujuannya adalah kebaikan dan kedamaian. Matematika membentuk pola pikir rasional dan objektif. Dengan semangat yang sama, moderasi beragama mengajak kita untuk memahami dan menyikapi perbedaan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran matematika ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengikuti pembelajaran Ibu berikutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton video pembelajaran Ibu. Thank you for watching untuk semuanya. See you, bye-bye. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.